Tapi kalau masalahnya hanya kecil-kecil, biasa-biasa, tidak ada perubahan yang penting. Apalagi mereka memang sudah mempersiapkan drakor, copras-copras ini. Nah, jadi kalau masih ada yang bermimpi bahwa Pilpres ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat buat Indonesia, ya saya mohon maaf, nggak bakal bentuknya. Yang ada ini hanya boneka-boneka dari oligarki yang tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan yang benar-benar untuk rakyat dan bangsa kita. Kita mulai dulu dari Bang Rizal sebagai senior kita. Sejauh mana Bang Rizal melihat realitas persoalan yang berkembang? Kalau saya melihat apa yang menjadi disertasi atau tesisnya Bang Denny Indrayana, ada 4 faktor. Tapi kalau terkait dengan apa yang menjadi kompetensinya Bang Dr. Rizal Ramli terkait dengan krisis ekonomi, seberapa jauh ini menjadi bagian dari determinan dari 4 faktor yang disebut oleh Bang Denny Indrayana, selain geopolitik, solidnya oposan dan konflik di antara elit penguasa sekarang. Seberapa jauh krisis ekonomi itu menjadi faktor determinan di antara 4 faktor itu, Bang Rizal Ramli? Silakan Bang, diberikan sharingnya. Ini saya senang sekali, tempatnya bagus banget, asri, di luar ada taman. Jujur aja, saya udah lama nggak nongol di Surabaya. Karena mohon maaf, sejak Bung Tomo, peranan Surabaya dalam politik nasional itu jauh berkurang. Tahun 98, Surabaya tidak memainkan peranan yang penting. Tapi dengan adanya Cak, dengan adanya Anton, Edi di sini, saya di sini, insya Allah Surabaya kembali ke sejarahnya. Sidoarjo rasa Surabaya, Bang. Rasa Surabaya. Karena di pulau tolnya Sidoarjo ini. Kembali ke sejarahnya. Iya. Memainkan peranan penting dalam negara kita. Nah, tentu banyak masalah. Tapi kalau masalahnya hanya kecil-kecil, biasa-biasa, tidak ada perubahan yang penting. Apalagi mereka memang sudah mempersiapkan drakor, copras-copras ini. Drakor itu apa, Bang? Drama Korea. Kan sudah disebut itu. Bukan. Korea itu. Kalau saya bilang drakornya drama kotor. Jadi sudah ditetapkanlah siapa pemenangnya, siapa calon
ecek-eceknya siapa yang nggak bisa nyolong, ya. KPU-nya udah diatur, Bawaslu-nya udah dikendalikan, MK-nya sudah jadi Mahkamah Keluarga, IT-nya pun udah direkayasa seperti 2019. Nah, jadi kalau masih ada yang bermimpi bahwa Pilpres ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat buat Indonesia, ya saya mohon maaf, nggak bakal demikian. Yang ada ini hanya boneka-boneka dari oligarki yang tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan yang benar-benar untuk rakyat dan bangsa kita. Nah, kalau kita lihat pengalaman bersejarah pada saat sebelum Bung Karno jatuh, yang menjilat Bung Karno itu malah makin banyak. Partai, tokoh ormas, tokoh universitas, muji-muji Bung Karno, ampun-ampunan dah. Yang menjatuhkan Bung Karno, mahasiswa dan Bung Karno. Lalu setelah Bung Karno jatuh, mereka balik badan, buru-buru mengkritik Bung Karno. Ya. Nah, Cak juga mungkin masih ingat, sampai April 98, semua tokoh-tokoh partai, orang universitas, sibuk jilat-jilat Pak Harto. Ya. Percaya betul bahwa Pak Harto sangat-sangat kuat. Bahwa baru kepilih 11 Maret, ya, mayoritas lagi. Nggak mungkin ada perubahan. Tapi justru pada saat penjilatan itu makin aktif, makin vulgar, Soeharto dijatuhkan hanya oleh aktivis sama mahasiswa, tidak sama tentara. Nah, hari ini juga Jokowi, kalau kita kan dulu setelah kejatuhan Pak Harto pengen ada reformasi. Terjadi musim semi demokrasi atau Democratic Spring, zamannya Pak Habibie sama Gus Dur. Nggak ada yang ditangkap, pers dibebaskan, DPR nggak diatur, silahkan jadi trias politika, tahanan politik semua dibebasin. Yang terakhir, ekonomi juga diperbaiki dari minus 13% zaman Habibie, Pak Habibie berhenti jadi minus 3. Kami waktu itu zaman Gus Dur naikin minus 3 ke plus 4,5. Ketimpangan paling rendah dalam sejarah Indonesia. Gini indeks. Kami berhasil mengurangi orang miskin hampir 10 juta orang. Ya. Nah, zaman Mbak Mega sama SBY terjadi periode stabilisasi dari demokrasi. Melanjutkan termasuk undang-undang KPK yang kami susun zaman awal Gus Dur, jadi zaman Mega dilaksanakan sama Mbak Mega sama SBY. Nah, ada sedikit masalah karena pada waktu stabilisasi itu ketua umum partai sangat berkuasa sekali, berhak memecat anggota DPR dengan recalling. Itu mengakibatkan anggota DPR jadi mulai takut. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa 2014, tidak ada lagi reformasi, yang ada itu deformasi. Reformasi itu yang udah bagus dirusak. Ya rusak demokrasi, ya indeksnya turun, DPR mulai diatur seperti taman kanak-kanak, undang-undang tentang KPK dilemahin, bahkan tahun lalu disepakati undang-undang KUHP yang baru, di mana kalau ada rakyat kritik wali kota, bupati, anggota DPR bisa dipenjara. Ya, jadi yang dilakukan Jokowi adalah pembalikan reformasi atau deformasi. Sebetulnya people power sudah terjadi sejak 1,5 tahun ini.
tetapi lewat sosial media. Ya, kekuatan rakyat besar sekali di sosial media, sehingga pejabat pun mau nggak mau mesti berbuat atau ambil tindakan. Tinggal bagaimana transformasi setelah dia jadi kekuatan di sosial media, dia juga harus jadi kekuatan di lapangan. Ya, selesailah ini barang. Nah, saya sih optimis, seperti saya katakan tadi, kondisi objektif untuk perubahan udah matang. Biar mereka menolak, akan kejadian juga. Tapi kalau kondisi objektifnya belum matang, kita biar di jalanan, biar dia tetap juga enggak. Nah, menurut saya kondisi objektifnya sudah matang untuk perubahan. Bahwa perlu konsolidasi sangat-sangat perlu. Walaupun saya ingin mengutip Gus Dur, dia bilang kita itu yang penting konspirasi order. Ya, selama hati kita sama, jangan terus sering rapat, jangan terus sering ketemu, ya kan? Itu lebih kuat ikatan. Seminggu yang lalu ketemu semua ini. Ya kan? Jadi itu sih akan terjadi. Frekuensi yang penting nyambung ya Bang ya. Nyambung. Frekuensi. Dan sebetulnya kan ada konsolidasi yang terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini lebih dahsyat daripada yang Masya Allah. Itu dia. Makanya saya optimis. Satu, matahari sudah terbenam. Yang Akan muncul matahari lagi yang benar ya. yang benar, dan yang kedua waktunya untuk perubahan sudah tiba, termasuk soal geopolitik. Karena Jokowi ini ya orang ajar, dia sebut yang shopping kakak tua. Iya. Jinting. Jinping, ya kan? Kakak tua. Kita ini sama loh posisinya, sama Cina, sama Amerika, sama Rusia. Jangan ada yang ngaku kakak tua loh, iya kan? Itu aja sebetulnya saya bahasa terhita. Kita Presiden Indonesia ngaku Presiden Cina sebagai kakak tuanya. Kakak tua lu pulang aja ke sana. Nah, Dalam nomenklatur film Mandarin itu terasanya. Untung ada kata burung di depan. Kakak tua satu, kakak tua dua, begitu. Kakak tertua, kakak kedua gitu. Silakan dong. nah yang kedua konsolidasi berjalan. Karena konsolidasi yang paling dalam itu kan dari hati. Ya kan? Nah, kekuatan yang ingin perubahan hari ini jauh lebih besar dari 98. 98 itu hanya aktivis sama mahasiswa. Hari ini hampir semua lapisan masyarakat kita ingin perubahan. Sudah ada di hatinya, ya kan? Bahwa suatu saat tentu konsolidasi itu akan terlihat di lapangan. Kekuatan rakyat lah yang bisa melakukan perubahan karena udah terlalu rusak. Kalau biasa-biasa aja cukuplah DPR atau apa yang mendorong perubahan. Tapi kalau terlalu rusak nggak bisa. Harus people power. Itu terjadi tahun 66, terjadi 98, dan sebentar lagi terjadi. Ya, Amin, 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 ya Allah. terima kasih. Terima kasih abang kita, abang senior kita, Dr. Rizal Ramli.